Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Card Trading. Maaf ya teman-teman, update-nya agak terlambat karena memang ada tamu, ada teman-teman, ada telepon dan segala macam. Dan seharian juga agak berisik ya pagi ke siang. Eh, Makanya kita baru mulai hari ini. Dan teman-teman, saya selalu nyaranin bahwa akan lebih bagus kalau kamu nggak boleh setiap hari tuh kamu nggak boleh bengong ya. Bukan berarti kamu harus nyetel musik, tapi kamu harus memilih apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat, karena itu akan mempengaruhi apa yang kamu rasakan. Dan ketika kamu bisa memfilter apa yang kamu lihat, kamu dengar dan kamu rasakan, teman-teman akan lebih terarah ya. Ini nggak ngomongin kalian ya, ini juga mengingatkan diri sendiri, karena ternyata kalau saya juga udah berhenti stop untuk mendengarkan sesuatu yang positif atau nggak bisa memfilter, kadang-kadang saya akan bengong dan kadang-kadang itu akan cepat bubar ya. Jadi saya selalu, kenapa saya lebih suka kalau dalam waktu senggang saya nyetel musik relaksasi, musik terapi, musik yang punya aliran air atau segala macam, atau hipnoterapi juga iya. Dan teman-teman juga patut mencoba hal gitu, karena bagaimanapun juga banyak banyak hal di luar sana yang mungkin teman-teman mungkin nggak waspada ya, bahwa kita bisa dijadikan target, entah itu target marketing, entah itu lewat iklan yang berulang-ulang, entah lewat sebuah audio, sesuatu yang sebenarnya itu mempengaruhi kesadaran kita tanpa kita sadari ya teman-teman. Dan mari kita mulai bacaan hari ini. Ini sebenarnya saya lagi adjustment ya teman-teman. Sebenarnya lighting itu sangat mempengaruhi, kayak misalnya tuh, ini karena saya masang lampu itu dekat dengan muka, makanya kelihatan begini. Tapi kalau itu nggak gitu kan gelapnya masih. Sebenarnya itu karena bagaimana kita menempatkan lampu supaya muka kita lebih kelihatan terang ya sih. Jadi bukan berarti ini editan, tapi ini bagaimana kita menggeser-geser ini lampu yang pakai itu yang agak elastis, jadi itu ya teman. Oke, kenapa aku ngomongnya gitu ya? Barangkali kalian mungkin tanya, kok wajahnya jadi putih banget? Kak, itu bukan putih, ini karena lampunya di depan kamera banget ya sih teman-teman. Kita mulai tunggu bentar, aku sambil ngambil narik kartu. Teman-teman kalau bisa ingat ya, ini mejanya di situ ya, saya kita mulai pakai kartu Soldier. Lagi siapa yang kita tarik teman-teman? Semoga bacanya respon ya teman-teman. Kamu jangan lupa memakai headset, karena mungkin kalian agak budak ya, karena keseringan nonton Joget Velocity yang gitu, kayak musik di TikTok gitu, suka keras, dan kamu mungkin nggak memperhatikan itu, dan kalian harus periksa ke THT. Teman-teman, di sini ada pesan di kartu ini di bawah, courage. Segala sesuatu tuh selalu butuh tekad ya, butuh kesungguhan. Bagaimana kita memberanikan diri pada sesuatu yang kita selalu takut mencoba, takut gagal. Kan kita kan terlalu sering mendengar omongan orang lain yang bilang bahwa kamu nggak akan pernah bisa berhasil, kamu nggak akan bisa bla bla segala macem. Kadang-kadang tanpa kita sadarin, kita terlalu mempercayain pendapat orang lain, bukan cuman dari keluarga kita sendiri ya, orang tua, saudara, teman-teman, bahkan orang-orang yang dikenal pun mungkin akan asal ngomong, asal menyebut sesuatu yang akan membuat kamu menjadi sangat rendah diri ya, merasa dirimu nggak berdaya, padahal kamu layak untuk mendapatkan sesuatu yang sebelumnya itu kamu nggak memahami itu, bahwa itu sesuatu yang bisa diubah ya nggak sih. Bentar, aku sambil mencoba pencahayaan di bawah. Ini ada lampu di sini, lampu warna-warni ya teman-teman. Oke. Jadi gini, kenapa kok tiba-tiba pengen
pengen bilang bahwa mungkin ada di antara teman-teman tuh minder pada sesuatu yang seharusnya kamu nggak harus hindarin ya. Aku nggak tahu harus ngomong, kenapa aku harus ngomong ini. Kadang-kadang kita nggak harus menghindarin sesuatu yang ada dalam diri kita, karena ketika kamu menghindari sesuatu yang sebenarnya ada dalam diri kamu, itu akan membuat standar kamu tuh turun, justru karena pendapat orang lain. Percaya nggak? Jadi contohnya gini, kamu bertemu sama, nggak sejauh-jauh deh, orang tuamu, pamanmu, bibimu, segala macam. Mungkin kamu sudah berubah ya, karena mungkin kita tuh ibarat pohon, itu awalnya kan dari benih ya, dan mungkin kita jadi tunas, dan kita akan mungkin tumbuh segini. Dan orang-orang tua kita, orang-orang sekeliling kita, percaya atau enggak, itu bukan berarti dia tuh punya pikiran jelek ya, tapi orang-orang di dekat kita selalu punya kecenderungan bahwa mereka nggak menginginkan kita tuh tumbuh dewasa, berkembang. Mereka kebanyakan, bahkan mungkin kamu sendiri, akan menganggap bahwa orang yang dilihatnya, keluarga, anggota keluarga, entah itu anaknya, ponakan, segala macam, itu dianggap seperti dulu, seperti kalian yang mungkin masih muda, cengeng, masih bisa diatur sana sini. Percaya atau enggak, bukan berarti kita menormalisasi kita akan punya mentalitas di mana kita nggak suka keluarga kita ya, tapi percayalah bahwa kadang-kadang orang tua, paman, bibimu, om, tante, adik, kakak, atau teman-temanmu, karena mereka udah terlalu sering melihat dirimu, terlalu sering berkomunikasi, sehingga mereka tuh kadang lupa bahwa kamu tuh seperti tanaman yang akan bertumbuh dewasa dan menjadi pohon dan dewasa, tapi dalam pandangan mereka, karena mereka terlalu sering bertemu, terlalu sering membuat kontak, mereka nggak sadar bahwa kamu tuh nggak seperti tanaman yang masih segini gitu loh. Kamu sudah dewasa, kamu sudah jadi pohon. Jadi mungkin tanpa mereka sadar, mereka akan memberikanmu standar seperti halnya standar ketika kamu masih muda, masih anak-anak, masih cengeng, masih goblok, masih kayak gitu-gitu aja. Jadi teman-teman kamu harus memaklumin. Sebenarnya bukan berarti memaklumi, tapi artinya kamu harus sadar bahwa kadang-kadang saudaramu sendiri, bahkan orang tuamu sendiri, akan menganggap dirimu akan selalu, kamu kan nggak akan seperti itu gitu. Kamu akan selalu diremehkan, kamu akan selalu dicaci maki, kamu akan selalu diberikan komentar sinis. Bukan berarti mereka jahat, tapi posisinya adalah kadang-kadang orang tua kita, saudara kita, paman, bibi, dan sebagainya, mereka nggak menyadarin kamu tuh sudah berubah, kamu sudah tua, kamu sudah berkeluarga, mungkin segala macam, tapi cara berpikir mereka adalah seolah tuh kamu tuh masih anak-anak di mata mereka gitu, dan kamu akan tetap dianggap seperti itu. Dan kita harus menyadari itu. Makanya kenapa kamu nggak boleh berteman dengan keluargamu di sosial media, sebab sosial media adalah tempatmu untuk mengekspresikan diri, dan kamu akan tumbuh dan dewasa menjadi dirimu yang sekarang, sedangkan orang tuamu, kakakmu, adikmu, pamanmu, bibimu, teman-teman, dan keluarga, orang di sekitarmu terlalu sering lihat kamu, sehingga mereka tuh nggak akan mempercayain kamu tuh berubah. Mereka akan selalu menganggap bahwa ya kamu kayak gini-gini aja, kamu akan dia dicap sebagai orang bodoh, sebagai orang yang nggak berguna, segala macam, karena kamu udah terlalu sering gambaran ada dalam dirinya, ada di mereka, kamu masih tumbuh segini, padahal kamu mungkin tumbuh besar gitu. Itu yang harus kita pahamin. Dan mungkin juga teman-teman juga akan selalu merasa bahwa kamu juga adalah bagian dari seperti itu. Ketika kamu melihat keponakanmu, adik-adikmu yang kecil kayak misalnya, dia kan kayak gitu. Kamu mungkin juga akan punya pandangan bahwa mereka gak akan pernah berubah. Padahal semua orang itu akan selalu berproses. Mereka akan selalu semua menolak ponakan-ponakmu yang dulu kecil-kecil, mungkin cengeng segala macam, mungkin nyusahin segala macam, mungkin mereka juga berubah. Jadi ketika kamu nggak punya pandangan bahwa mereka akan dewasa, mereka akan berubah jadi better person, jadi sosok lebih bagus, mereka mungkin akan jadi orang kaya, atau bisa nolong kamu ketika dulu orang itu nyusahin kamu. Ketika mereka berubah dan kamu nggak siap bahwa mereka tuh berubah, kamu akan kecewa.
dan kekecewaan itu akan kamu pendam, dan itulah yang membuat banyak orang itu seolah-olah mereka itu iri dengki atas keberhasilan kamu. Sebenarnya pokok utama dari permasalahan ini adalah orang-orang yang nggak pernah siap untuk menerima bahwa ponakannya, sepupunya, siapapun itu, mereka tuh akan berubah, berkembang ya. Bahkan mungkin di antara teman-teman mungkin ngelihat bahwa kamu ngelihat saudaramu sendiri atau siapapun yang mungkin dulu nyusahin kamu, sering minta-minta dan segala macam, akhirnya mereka jadi dewasa. Tapi kamu masih ngelihat bahwa pohon yang segede itu masih segini dalam pandangan, padahal mereka udah gede, udah berbuah. Itu ya teman-teman, itu yang kadang-kadang itu yang membuat seseorang di antara kita itu akan seolah-olah menganggap bahwa orang tua kita, paman, bibi dan segala macam nggak pengen kita sukses, iri dengki dan segala macam. Bukan gitu, masalahnya adalah mereka masih menganggap kita itu masih segini. Ingat ya, dan bahkan mungkin posisinya justru kebalikannya. Kamu mungkin nggak bisa ngelihat bahwa ponakanmu sendiri yang mungkin dulu masih cemen atau masih nggak ngerti apa-apa, mereka akan dewasa loh. Kalau teman-teman nggak siap menghadapi perubahan itu, apalagi kita lagi ngomongin Mercury retrograde tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu peristiwa dari masa lalu tentang seseorang atau beberapa orang tak keluarga, bahkan ex lovers dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak punya gagasan bahwa setiap orang itu berhak untuk berubah, berhak untuk menggali potensinya. Itu yang kadang-kadang kita harus garis bawahi nih. Jadi kenapa banyak orang itu nggak bisa move on, atau banyak orang itu nggak bisa melupakan kebencian kita pada seseorang yang sudah menyusahkan kita di masa lalu, entah itu pertemanan, persaudaraan, atau kekeluargaan, atau asmara. Karena kita selalu membayangkan bahwa orang itu nggak akan pernah berubah. Dan teman-teman, percayalah bahwa ketika kamu nggak percaya seseorang itu berubah dan menjadi lebih bagus, itu tanda bahwa kamu juga masih ada dalam 3D dunia, di mana kamu masih dalam survival mode yang seperti kita omongin di sesi yang kemarin ya, dunia 3 dimensi. Kesadaran di mana kamu merasa bahwa kamu tetap bersaing dengan orang lain, kamu bersaing dengan anggota keluarga besar, misalnya paman, bibi dan segala macam, bahwa aku harus lebih kaya dari mereka, mereka nggak boleh menyaingi. Itu ketika kamu punya pandangan seperti itu cuman terjadi ketika kamu masih ada dalam survival mode. Kamu cuman berkutat dalam iri dengki, kamu merasa tersaingi, bla bla segala macam. Hidupmu nggak akan tenang teman-teman, dan itu nggak ada gunanya. Tapi ketika kita itu menjadi seseorang yang sabar dengan diri sendiri, kita bersadar bahwa kita nggak boleh bersaing loh dengan orang lain. Even bahwa kamu nggak boleh bersaing dengan saudara-saudaramu, kamu nggak boleh bersaing dengan tetangga-tetanggamu, kamu nggak boleh bersaing dengan kesuksesan sepupumu, paman, bibimu dan segala macam, karena kamu cuma bersaing dengan dirimu, versi dirimu yang sebelumnya dan dirimu sekarang. Supaya apa? Supaya kamu nggak jalan di tempat, teman-teman. Dan sama juga nih, ketika kita membicarakan tentang kesungguhan, tentang tekad ya, tentang sesuatu yang membuat kamu harus berubah. Kamu nggak boleh benci sama mantan, kamu nggak boleh benci sama pasangan barunya mantan, kamu nggak boleh merasa soal kamu harus bersaing, karena bagaimanapun juga ketika kamu menyenangin topik persaingan, topik bagaimana kamu sebenarnya lebih bagus, ketika kamu selalu punya anggapan bahwa aku lebih bahagia dari mantan, atau aku lebih cakep, lebih badannya lebih bagus dari pacar yang mantan. Artinya teman-teman masih ada dalam konteks di mana kamu ada di kotakan survival mode. Kamu masih ada dalam aspek di mana itu nggak membuat kamu damai, ya nggak sih? Kamu tiap hari kayak mikirin, aku lebih bagus lagi, badanku lebih bagus dari cowoknya atau ceweknya mantanku yang sekarang, bla bla segala macam. Kamu nggak akan bisa berkembang kalau kamu cuman pikiranmu cuma sebatas itu, teman-teman. Makanya
kita akan ngobrolin tentang soul journey itu ya teman-teman. Kenapa tiba-tiba kayak promosi? Kita akan membicarakan tentang soul journey yang akan membicarakan bagaimana kita berproses. Sama kayak waktu aku bikin awal-awal bikin channel YouTube kan, di situ kan udah aku kasih tahu nih, channel ini dibuat untuk supaya kita tuh belajar bertumbuh berkembang bersama Big Emperor Tarot Reading. Kenapa jadi ketawa? Oke, mari kita mulai. Ini sebenarnya belum tapi udah berapa lah? 15 menit. Oke, ini kita akan mulai lagi. Kenapa kan tiba-tiba ngomong kayak gitu teman? Tapi itu sebenarnya sesuatu yang basic ya. Teman-teman, kamu harus nggak boleh bengong ya. Aku bilang kamu nggak boleh bengong. Kita nggak boleh terdistraksi ya. Terdistraksi itu dalam kehidupan dunia itu banyak sekali ya teman-teman. Kamu mikirin mantan, kamu mikirin bagaimana kamu seolah paman, bibi, sepupu segala macam iri dengki sama kamu, bla bla segala macam. Aku bilang lagi nih, kita nggak boleh berkompetisi atau merasa tersaingin dengan paman, bibi, sepupu dan sebagainya, karena itu nggak akan membuat teman-teman itu menjadi dirimu yang seharusnya ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi nih. Aku tadi mau ngomong apa ya? Dan teman-teman, percaya atau enggak, kalian pernah ngerti nggak sih, ada orang-orang yang selalu membuat konten bahwa aku tuh kerja di tempat kerja tuh aku tuh kerja di tempat kerja yang toksik, yang bosnya kayak gitu bla bla segala macam. Kan sering ya nggak sih? Tapi paham nggak teman-teman, nggak semua tempat kerja itu seperti itu. Nggak semua teman kerja itu akan pengen kamu jatuh atau segala macam ya. Itu mungkin kebetulan kamu mendapat itu, tapi nggak semua tempat kerja. Dan rata-rata, percaya atau enggak, kebanyakan orang yang selalu menganggap diri mereka itu ada dalam survival mode di tempat kerja adalah mereka yang ada di usia fase itu adalah mereka yang ada di usia fase 4. Fase 1 kan 1 sampai 7 tahun, fase 2 8 sampai 14 tahun, fase 3 adalah 15 sampai 21 tahun, dan fase keempat adalah mereka yang berumur 22 sampai 28. Biasanya, percaya atau enggak, karena umur fase 4 adalah umur di mana kehidupan mereka tuh masih bergejolak ya teman-teman. Rata-rata adalah mereka yang bertransisi dari masa sekolah atau masa kuliah ke tempat kerja. Dan tempat kerja itu sesuatu yang karena seseorang itu belum menyesuaikan diri, apalagi anak-anak di umur itu adalah mereka yang hormon adrenalin di sini ya, apalagi di throat chakra mereka itu masih belum stabil, masih kayak menggebu-gebu. Jadi teman-teman, kebetulan saya juga ngalamin ya. Semua orang kan pernah muda ya nggak sih teman-teman. Semua orang pernah ada di posisi fase 4 ya, 22 sampai 28. Perhatiin di mana teman-teman yang udah di umur 30 tahun plus, kamu ngerasain nggak sih di mana dulu kamu baru-baru kerja dan kamu masih ada di umur 22 sampai ke 28, dan seolah tuh kamu berpacu, seolah tuh kamu tuh bersaing dengan teman kerjamu, terus seniormu, seolah tuh kamu harus punya target, dan seolah tuh itu membuat kamu merasa nggak nyaman nggak sih teman-teman. Apalagi teman-teman yang mungkin merasa aku pengen resign, aku pengen gini segala macam. Itu nggak salah. Kenapa demikian? Karena orang-orang di umur itu adalah orang-orang yang tingkat hormon adrenalin itu sangat tinggi teman-teman. Hormon itu sangat berpacu, hormon adrenalin, terus kondisi hormon serotonin, endorfin itu masih belum stabil. Nggak kayak ketika kita ada di momen dimana kita sudah melalui fase 30 plus ke atas, 35 plus, dimana hormon endorfin, serotonin dan melatonin adalah hormon anti stres yang mereka lebih tinggi, dan serotonin dan adrenalinnya sudah mulai menipis, sehingga biasanya orang-orang di umuran kita yang sudah matang tua itu di tempat kerja itu kita udah nggak menggebu-gebu lagi. Kita akan lebih memilih untuk bagaimana menstabilkan pekerjaan. Kita akan lebih ngerti caranya mengatur ritme pekerjaan gitu, ritme bagaimana kamu melamai target tanpa kamu ngos-ngosan. Tapi beda kalau kita masih ada yang di fase 4, apalagi mungkin baru fase 3 sudah kerja ya, mungkin umur 18 tahun, 17 tahun baru lulus sekolah, dia tiba-tiba langsung kerja. Apa yang terjadi teman-teman?
Itu tadi nih, kayak 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 berpacu gitu. Jadi teman-teman pasti nyadar bahwa ketika kalian ada di momen dimana kalian masih umuran fase 4, dulu kalian mungkin ngerasa kayak aku harus target kerja, aku harus gini segala macam. Hidup lu nggak tenang ya nggak sih? Makanya sekarang kalau kalian melihat ada orang-orang kayak membuat konten, oh tempat kerja di kerjaan itu sangat toksik, bla bla segala macam. Semua orang ngalamin sebenarnya. Tapi kita yang mungkin generasi milenial, generasi kelahiran 90-an, 80-an, mid 80 ke 90 ke atas ya. Itu kan sama aja sebenarnya, sama aja teman-teman, sama aja. Cuman karena generasi umur 22 28 memang adalah umur yang masih labil banget gitu. Masih memikirkan bagaimana membentuk mental itu bisa lebih stabil. Dan kebetulan karena emosi nggak stabil, biasanya orang akan menganggap seseorang yang lebih matang itu sebagai ancaman, teman-teman. Jadi bukan berarti semua orang itu sangat jahat terhadap junior. Ya memang ada sih jahat. Tapi kan kalian harus sadar bahwa ketika seseorang itu nggak stabil, berpacu, ingatlah bahwa itu yang membuat seseorang akan berpikir bahwa orang lain adalah sebagai penghalang, karena dia sendiri masih menganggap segala sesuatu harus bersaing, harus mana cepat-cepatan gitu. Itu yang terjadi dalam dunia kerjaan. Itu yang sering terjadi ya teman-teman. Kenapa aku harus ngomong kayak gitu ya? Tapi itulah ya teman-teman. Makanya kita tuh sebenarnya harus antara memaklumin dan kayak ironis gitu, miris banget. Karena banyak konten kreator dari anak-anak muda, karena adrenalin rush itu tuh kayak tinggi banget ya, kayak itu sehingga mereka selalu menyimpulkan bahwa aku harus bersaing, orang-orang di kerjaan itu toksik semua. Enggak semua kayak gitu teman-teman. Intinya adalah ketika kita sudah ada di 30 ke atas, hormon adrenalinnya udah low banget, udah low. Biasanya kita juga udah mulai mekar ya badannya, dan udah hormon itu kita yang ada di umur 30-an, pasti kamu juga akan tahu sadar sendiri bahwa ketika kamu sudah 30 plus ke atas, kamu kayak kerja itu kayak santai, yang penting berangkat tepat waktu, kamu kerja terus pulang dan gak ada drama. Itu kan yang sering diobrolkan banyak orang ya teman-teman. Tapi tetap aja kan kita kebaliknya kepada fakta bahwa gak semua orang dalam pekerjaan itu sangat haus kekuasaan. Gak semua orang dalam pekerjaan itu toksik seperti yang dibicarakan dalam sosial media kebanyakan umum. Tapi masalah adalah ketika banyak orang yang menganggap bahwa lingkungan kerjanya toksik, semesta akan membuat orang itu akan terpacu untuk bersaing dengan dirinya sendiri, dan dia akan berputar-putar dalam survival mode ya teman-teman. Saya sudah bilang yang kemarin, jelasin di bab kemarin yang tentang survival mode, dimana ketika kamu nggak merasa aman dan ada dalam survival mode, yang kamu lihat orang lain seolah lo harus bersaing dengan dirimu. Semoga kita ngomongin hampir setengah jam ini, ngerti kan arah obrolan ini mau kemana ya nggak sih teman-teman. Dan kemudian makanya kalau kamu merasa bahwa dirimu bersaing dengan orang lain, bersaing dengan mantanmu, dan segala macam, atau ketika kamu ada di kerjaan kamu masih bersaing dengan senior dan sebagainya, itu nggak sepenuhnya salah orang lain. Itu mungkin ada dalam dirimu sendiri yang mungkin belum menstabilkan hormon adrenalin kamu. Makanya kenapa kamu nggak boleh terlalu banyak kopi, kamu nggak boleh terlalu banyak menyerap nutrisi yang berhubungan dengan pemicu adrenalin. Apalagi buat teman-teman yang nge-gym, yang mengkonsumsi apa namanya BCAA bla 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 segala macam, itu yang buat kalian itu sangat reaktif dan membuat hidup kalian tuh nggak tenang. Apalagi di tempat kerja, itu akan membuat kalian kayak gitu kan. Dan tanpa disadarin, persepsi itu akan mengubah seseorang yang ada dalam posisi itu menganggap bahwa orang-orang di tempat kerja itu sangat toksik, sangat harus dibasmi gitu, atau semacam itu. Percayalah bahwa ada hukum
ada hukum semesta di mana ketika kalian ada dalam posisi kamu memusuhin seorang atau kamu minder dan percaya bahwa seseorang memusuhin kamu, energi itu akan membuatmu seperti tersedot dan itu akan mengarah kepadamu. Ibarat apa ya? Ibarat ubin, ibarat bak kamar mandi. Ketika ubinnya itu bocor keluar, airnya itu akan nyerap dengan kekuatan yang lebih besar ke arah lubang pecahan itu. Dan anggaplah kamu sebagai seorang yang merasa dirimu itu diperlakukan buruk, yang merasa dirimu itu menganggap bahwa teman-teman sebelah kamu, senior dan sebelah itu toksik, dan kamu menganggap bahwa mereka akan mengancam kamu. Pikiran itu akan membuat seseorang yang sebenarnya nggak kenapa-kenapa, mereka akan menargetkanmu tanpa mereka sadarin. Jadi kadang-kadang responmu akan menentukan semesta bagaimana kamu akan menarik ketidakberuntunganmu di tempat kerja. Seperti itu tadi nih, seperti ubin bocor. Kebocoran itu kayak gitu ke kamu ya. Dan aku ngasih ini sebuah trik ya, aku nggak tahu itu berguna atau enggak. Ketika kamu ketemu sama teman-teman kerjamu, coba deh, mungkin teman-teman yang belum biasa mungkin akan mempraktikkan itu yang bentar lagi. Kamu di tempat kerja, apalagi kamu junior yang baru kerja, ketika kalian itu diomong sama senior bahwa kok kamu tuh goblok atau kamu dipecahin, padahal mungkin nggak artinya nggak seperti itu ya teman-teman. Kok kamu goblok sih, gitu aja nggak bisa gitu. Kok kamu itu gitu. Oh, kok kamu jelek banget sih, kok kamu gemukan gitu. Ada dua reaksi. Aku bilang nih, ini masalahnya udah terbukti ya. Yang pertama, kamu akan bilang gini, kamu akan reaksi ketika seorang mengatakan kamu goblok ya, atau kamu goblok oleh senior kamu, dan kamu memang waktu itu memang kesulitan mengerjakan sesuatu, entah itu di kerjaan atau di kampus segala macam. Ketika kamu punya respon gitu, iya, aku maaf ya, aku gini, aku jadi itu, terus kamu punya persepsi kamu kayak minder, kamu takut gagal lagi dan sebagainya, terus kamu minder. Aku bilang tadi, itu ibarat itu bak mandi dan kamu ada sebagai pecahan yang bocor, itu membuat arusnya itu mengarah supaya nyerot buat keluar. Ketika kamu bilang bahwa kamu minder dengan gestur minder, dengan gestur bahwa dirimu itu aku ya maaf ya, aku goblok, aku maaf ya, aku sedang lakukan bebas kamu, kamu nunduk ya, kamu nunduk segini segala macam. Percaya atau enggak, justru secara energi teman-teman senior atau siapapun akan menargetkanmu tanpa mereka sadarin ya, bahkan teman-teman akhirnya kamu akan dicap, oh goblok, dasar kayak gini aja nggak betul segala macam. Tapi percaya atau enggak, ketika teman-teman, kenapa jadi kayak orang jahat ya? Percaya atau enggak, ketika kamu dikatain goblok sama teman-temanmu sendiri kerjaan, oh kayak gitu aja nggak becus gitu. Tapi kalau responmu gini, ya emang aku goblok, gimana lagi gitu. Terus kamu sambil ketawa, sambil kamu, yaudah tuh bos, kamu tolong deh bantuin aku, jangan sampai gini melulu, gue nggak sanggup gitu, aku nggak sanggup gitu, aku tolong gitu. Sambil kamu bercanda, sambil kamu ketawa. Percaya atau enggak, respon orang seperti itu akan membuat kayak semacam apa ya, punya ripple effect ya, efek memantul, di mana orang-orang di kerjaan gak akan memperlakukanmu dengan remeh, gak akan membuat kamu merasa akan minder, gak akan semakin membuat kamu semakin terpojok. Karena apa? Karena kamu sudah menunjukkan bahwa ya kamu seperti itu, kamu seperti ini, keadaan kamu yang goblok, kamu memang iya aku main goblok teman-teman, makanya tolong bantuin aku. Sambil kamu harus ketawa, kamu harus mengetawakan dirimu sendiri sebelum orang lain mendului kamu, supaya apa teman, supaya kamu bangkit kepercayaan diri dalam dirimu, supaya kamu nggak merasa tertindas, supaya kamu nggak merasa tertekan. Karena apa? Ya karena kamu sudah menerima dirimu sendiri gitu. Sama juga nih, ketika kamu dibilang gini sama entah itu orang tuamu, pamanmu, atau keluargamu sendiri, atau teman-teman ngomong bahwa kok kamu jadi gemukan nih, atau kamu jadi gini tuh kayak nggak banget dan segala macam. Ya kamu harus ketawa, kamu harus bilang maaf,
ya emang ini aku gemuk banget nih. Mungkin kamu sambil sambil mantul-malin perut kamu, emang aku emang gemuk banget, emang aku harus kayak gini gitu. Mau gimana lagi, mau udah tua ya gak sih? Terus kamu mau ketawa gitu, atau terus kalian akan buat si ruangan juga ketawa. Ya karena kamu memang seperti itu, kamu menerima dirimu sendiri. Tapi itu akan berbeda ketika teman-teman, ketika kamu diomong kalau kamu tuh gemuk segala macem, terus kamu tiba-tiba nunduk gitu, terus diem, terus kamu minder. Yang ada apa teman-teman? Ketika kamu menarik diri, aku bilang tadi nih, ini ibarat bak mandi yang bocornya ada di kamu. Air semua akan mengarah ke kamu karena mereka akan keluar sendiri. Akan menekanmu ya teman. Makanya kalau sebelum kamu dijatuhkan oleh sesuatu yang seharusnya kamu lawan, bukan dilawan, kamu terima karena kamu dirimu sendiri. Itu nggak akan membuat kamu menderita. Tapi ketika kamu selalu menghindari itu, selalu minder, selalu merasa kayak ya udah segala macem gitu, atau kamu dikatain jelek terus kamu bilang iya maaf aku memang nggak pantas untukmu. Apalagi nih soal kita menjalin relationship ya, ketika teman-teman menghadapin sosok seseorang yang kamu suka, terus kamu dikatain oh aku nggak mau ketemu sama kamu karena kamu tuh miskin gitu, atau kamu jelek segala macam. Kamu harus melatih dirimu sendiri, mulai dengan cara berlatih di depan cermin, terus kamu bilang bahwa ya aku emang jelek ya, mau kayak gini mau gimana lagi gitu. Atau kamu dikatain gemuk, ya kamu harus melatih diri sendiri gitu, ya emang aku gemuk emang kayak gini ya, mau gimana lagi gak sih. Gue sambil ketawa ya, kamu harus memulai dirimu sendiri itu menertawakan dirimu sendiri sebelum kamu ditertawakan orang lain gitu. Tiba-tiba aku ingat istilah di warkop DKI ya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang ya teman-teman. Makanya teman-teman membuat dirimu percaya diri itu butuh tekad ya. Mana itu tadi? Membuat dirimu sendiri itu percaya pada dirimu sendiri dan menerima dirimu sendiri itu hal yang seolah itu dewa, seolah itu biasa. Tapi ketika kamu nggak menghargai dirimu sendiri dan kamu merasa minder atas pendapat orang lain dan kamu menerima itu, yang ada adalah kamu semakin jatuh terpuruk ke dalam tanpa kamu sadarin, dan kamu akan terperosok dan gak ada orang yang menolong kamu kecuali kamu sendiri ya teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan, bukan berarti saya lebih pintar kamu lebih bodoh, dan nggak seperti itu, tapi kita saling mengingatkan. Bahkan kadang-kadang saya juga menyempatkan diri untuk membaca readingan beberapa bulan lalu. Kadang-kadang ya saya sempetin buat ngambil esensi. Mungkin ada beberapa poin yang memang saya lupa, harusnya aku kayak gini, kalau aku diperlakukan kayak gini aku harus kayak gini gitu. Dan itu sering terjadi. Makanya teman-teman, oracle reader itu sesuatu yang timeless. Kita kadang-kadang gak resonate sama bacaan kita yang sekarang. Siapa tahu aja ternyata kita beresonansi dengan bacaan yang sebelum-sebelum minggu kemarin, beberapa minggu kemarin, bulan-bulan kemarin dan sebagainya. Itu ada timeless. Ibarat ketika kamu jalan suatu hal, kamu pengen ke kota sana, sebenarnya udah ada caranya ke kota sana, tapi kamu masih kota sana. Terus ada bacaan tentang ke kota B gitu, atau kota J, D, E dan sebagainya. Itu semacam itu. Oracle reading itu timeless sebenarnya. Cuman mungkin banyak orang nggak sadar karena menganggap bahwa waktu itu sifatnya linear ya, masa lalu, masa depan, masa sekarang. Tapi waktu sebenarnya adalah, dan itu dibuktikan dalam hukum fisika, bahwa waktu sebenarnya itu nggak linear. Kamu mau masa sekarang terus masa depan atau masa lalu dulu, yang dibahas itu terserah, tapi kamu akan mencapai itu. Teman-teman, aku belum mulai tapi aku udah ngomong sampai sebanyak ini ya sih. Semoga kamu nggak bosan sama wajahku ya teman-teman. Oke, mari kita mulai bacaan kali ini. Kita memakai soul journey. Apa sih namanya? Oh ya lupa namanya. gue kayaknya pasti gue takut dikatain sama kreatornya. Ini namanya Hidden Truth Oracle teman. I'm afraid to contact you. Gue rasa bahasan kali ini akan membicarakan tentang seseorang yang mungkin punya perasaan sama kamu, tapi gue rasa dia takut untuk menghubungi kamu ya. Siapakah itu teman-teman? Gue jadi kayak orang jahat.
seseorang yang pengen hubungin kamu, tapi dia takut hubungin kamu. Mungkin ini tentang orang yang mungkin ini tentang orang yang punya salah sama kamu. Kenapa nih kasih banget sih? Mungkin ini tentang seorang yang punya salah sama kamu, atau konflik yang nggak terselesaikan atau terpecahkan, karena mungkin ini tentang seorang yang pergi gitu aja dalam hidupmu, ya nggak sih? I'm afraid to contact you. Kenapa orang ini takut? Kenapa ya? Padahal kamu kan nggak gigit, ya nggak sih teman-teman? Kita taruh di sini. Ini sebenarnya kenapa ya? Harusnya aku shuffle dulu, tapi kayaknya itu topik yang menarik ya. Kita shuffle dulu. Tunggu bentar. Kaku pegel. Harusnya pakai apa? Bantal yang buat duduk kayak orang Jepang. Terus I don't react when people mention you. Ini kayak apa ya? Ini ibaratnya kayak seseorang. Ini tentang seseorang yang merasa dirinya seolah-olah sudah nggak berhubungan dengan kamu, dan seolah sudah nggak peduli sama kamu. Bahkan ketika orang ini mungkin sedang sama teman-temannya, terus kalian saling membahas gitu, oh ini loh yang dulu kan kamu sama orang ini ya nggak sih gitu kan. Tapi dia kayak lost interest gitu kan. Ini yang terjadi dalam kartu ini. Dan ini juga aku rasa ini juga bisa tentang teman-teman yang mungkin sedang ada dalam pembicaraan dengan teman-temanmu, tapi seolah-olah kamu sudah nggak peduli dengan seseorang yang sudah berlalu ya, yang sudah jadi mantan atau ex-lover, atau kamu pernah suka sama seorang tapi kamu ditolak, misalnya seperti itu. Dan kebetulan di bawah ada kartu I hate who really I am from you. Ini kadang tentang seseorang yang mungkin apa ya, bisa dibilang enggak teman-teman, kamu pernah nggak sih punya, mungkin ini akan relevan dengan teman-teman yang punya adegan di mana waktu kalian tuh jalin hubungan dengan orang ini pasti orang yang kamu kenal pasti, tapi waktu itu kamu belum sempat menunjukkan dirimu sepenuhnya ya, mungkin karena kamu nggak pernah ngobrol sama orang itu, maksudnya ngobrol dari hati ke hati. Kenapa dari hati ke hati? Belum pernah ngobrol dari hati ke hati, belum pernah kayak secara intens banget, tapi kalian sudah terlanjur berpisah. Ini juga tentang kepura-puraan juga, tentang bagaimana seseorang itu merasa kayak menjaga image. Aku rasa ini adalah energi di mana ini kayak terlalu silau banget sebenarnya. Ini ada energi di mana mungkin teman-teman berurusan dengan seorang yang menjaga image bahwa dirinya tuh nggak pernah membutuhkanmu. Itu akan relevan dengan itu. Atau kamu nggak pengen nunjukin bahwa betul. Dulu mungkin kau sempat jalin hubungan dengan orang ini. Ini ada beberapa kasus sih. Kalau kamu sama orang ini, kamu pernah ada rasa suka dan jalin hubungan dengan orang ini, kamu juga mungkin pura-pura punya duit, pura-pura kerja tetap, pura-pura kamu nggak ada masalah keuangan, tapi sebenarnya kamu punya masalah keuangan sangat besar, sehingga kamu seolah itu kayak jatuh banget mempertahankan hubungan itu dengan uang yang mungkin kamu juga minjem dan sebagainya. Tapi hubungan itu pudar begitu aja dengan cepat ya, dan mungkin orang itu menghilang gitu aja. Sorry, aku pegal banget kakiku. Dan ini bisa terjadi kamu ke seseorang, atau seseorang itu pura-pura hidupnya baik-baik aja ketika dia sama kamu, dan ketika hubungan itu memburuk, sebenarnya karena dia sudah gak sanggup lagi berpura-pura. Ini bukan berarti dia itu menipu kamu ya teman-teman. Kurasa ini lebih ke bagaimana
seseorang itu entah dia itu punya kesulitan keuangan atau dia punya masalah kesehatan yang dia sembunyikan, ngerti kan maksudnya, atau dia punya masalah keluarga yang dia gak disembunyikan, atau juga menyembunyikan, ini kasusnya beda, ini menyembunyikan masalah bahwa dia sebenarnya sedang renggang bersama orang lain, tapi ketika ketemu sama kamu dia ngakuin itu single atau dia sudah putus sama pacar. Dan drama itu dimulai justru gara-gara ketidakterbukaan ya teman-teman. Ketidakterbukaan akan selalu menjadi contoh nyata bagaimana cerita itu bergulir menjadi sangat panjang. Ya aku juga ngalami masalahnya. tapi teman-teman, kita harus mengambil hikmah dari sini, sekalipun mungkin kamu menangis berdarah-darah ya sih. Tapi kamu harus sadar bahwa itulah yang membuat kita menjadi manusia gak sih. Manusia itu nggak bisa disebut manusia kalau dia nggak membuat kesalahan. Bukan berarti kita menormalisasi orang-orang seperti itu ya. Dan tapi kamu harus sadar bahwa itulah manusia, pasti ada punya kelemahan segala macam, bla bla segala macam gitu. I hate who really I am from you. Itulah yang menyebabkan seseorang mungkin takut menghubungi kamu, dan kamu juga mungkin takut menghubungi seseorang karena mungkin kamu selalu sering ditolak ya teman-teman. Ini buat kalian yang pernah menjalin hubungan dengan orang ini, tapi digarisbawahi karena ini adalah general oracle reading dan gak akan beresonansi dengan semua orang dan cakupannya cukup luas. Ini kadang-kadang juga berrelevan dengan seseorang yang sebenarnya kamu kenal orang itu, cuma nggak sempat jadi relationship, cuman teman waktu itu, mungkin cuma deket atau cuman kenalan doang, atau mungkin kondisinya adalah kamu sudah punya pacar waktu itu, kamu single, atau waktu itu dia sudah punya pacar dan segala macam, dan cuma sama kamu cuma teman doang, cuma curhat, balas segala macam, balas-balasan komen segala macam. Dan itu terjadi karena kamu nggak akan tahu kondisi manusia yang sebenarnya sebelum dia menceritakan semuanya. Dan aku ngerasa aja sedikit dimana orang ini nggak pernah berterus terang sama kesulitan yang dia alamin, karena kartu ini akan relevan dengan seorang yang mungkin di masa lalu itu adalah orang yang sering ditolak dalam percintaan, sering ditipu ya nggak sih, sering dipermainkan hatinya gitu. Setelah dia itu kayak terus terang gitu, kayak iya aku tuh sayang sama bla bla segala macam, tapi ini mungkin diselingkuhin gitu, segala macam. Ini juga akan relevan dibaca, sehingga efek berkelanjutannya adalah orang yang ketika kenal sama kamu, orang ini akhirnya kayak ngumpetin sesuatu yang harusnya nggak diumpetin gitu. Entah masalah keuangan, mungkin orang ini pernah ditolak karena dia tuh kere, atau jangan kamu yang kere. Atau dia sakit-sakitan teman-teman, sakit-sakitan, entah dia mungkin dia udah divonis kanker stadium 4 kayak di film-film Cina gitu. Kamu gak akan bisa selamat lagi, aku harus bener-bener baik aja, terus aku punya waktu 3 hari gitu, terus aku akan baik-baik aja di depan dia. Aku takut bentar lagi aku insomnia dia. Kenapa jadi ngomongin drama Cina ya? Jadi sebenarnya teman-teman, entah atau mungkin dia punya penyakit seks menular atau semacam itu. tapi teman-teman, ini sesuatu yang menurut kita mungkin agak remeh ya, tapi untuk orang yang ngalamin itu kondisi psikologisnya itu sangat berat ya teman-teman. Makanya kamu harus pahamin bahwa kadang-kadang ketidakberdayaan seseorang itu sangat berkesinambungan. Aku ngerasa bahwa ada adegan di mana kamu atau dirinya pernah ngajak ngedate atau segala macam, atau jalan bareng segala macam, tapi kamu nggak punya uang atau dia nggak punya uang sehingga dia menolak kamu, atau kamu menolak dia karena kamu nggak punya uang. Tapi alasannya beda, alasannya aku sibuk, aku nggak bisa segala macam. Tapi mungkin di dalam hati dia mungkin besok buat makan apa gitu segala macam. Itu ada kan, seperti itu mungkin ada. Dan I call that you get close to me. Dia nggak bisa membiarkanmu mendekat. Kenapa dia nggak bisa membiarkanmu mendekat? Karena struggle itu.
ini ada beberapa jalan cerita. Setiap orang mungkin berbeda. Entah orang ini mungkin sakit-sakitan dalam bersumpah secara penuh, dan dia takut kalau nanti kalian mungkin jadian yang ada menyusahin kamu karena dia harus berobat segala macam. Yang kedua adalah orang ini punya kesulitan finansial, entah dia susah buat bayar kosan aja mungkin susah gitu, atau mungkin buat makan aja dia numpang sama temennya atau semacam itu. Kita semua pasti ngalamin, apalagi kita yang merantau ya di kota besar, pasti ngalamin ya teman-teman. Jadi kamu harus memahami itu, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa disepelekan. Kalau orang kita masih struggle dengan gimana kita makan besok, atau tiap bulan kita nggak pernah nabung sama sekali. Buat percintaan itu nggak mungkin kalau kita ngedate sama orang yang bahkan besok mungkin sore di kafe, malam di restoran mana, terus besok mereka bisa ke Bali atau ke Singapura segala macam, sedangkan kita di rumah mikirin gimana akhir bulan bisa nyampe, ya sih? Itu nggak akan match. Jadi kurasa bacaan ini akan relevan dengan hal ini, kemampuan seseorang untuk memanage kondisi ekonominya, kondisi kesehatan dia juga relevan dengan itu. Bentar, kamu minum dulu. Mana minum kotak ini? Maaf ya teman-teman. Udah 46 menit ya. Dan kita lanjut lagi deh. Aku akan ngambil energi lagi, teman-teman. Ini kayaknya akan jadi pembacaan itu agak panjang kayak kemarin gitu. Nanti aku tunjukin di akhir ya. Kenapa orang itu tadi nggak bisa dideketin? Selain alasan bahwa orang itu mungkin pertama punya kesulitan keuangannya masih struggle, jadi dia mungkin nggak siap untuk menjalani relationship itu. Yang kedua adalah orang itu mungkin sakit-sakitan, teman-teman, tanpa dia cerita, karena itu kalau diceritain mungkin akan panjang banget. Dan orang ini mungkin punya tendensi bahwa dia takut ditolak. Dan jadi sebelum kamu menolak dia, karena mungkin akan ketahuan kondisi dia sebenarnya, orang ini lebih memilih untuk pergi duluan. Jadi aku rasa situasi ghosting akan relevan dengan bacaan ini ya teman-teman. Mana tadi? Ini. Dan bentar, kakiku bekal. Dari ketiga ciri ini I am afraid to contact you, don't react when people mention you, I hate worry about you. Cirinya jelas ya, orang yang sudah kamu kenal takut menghubungi kamu, dan dia berusaha membuat seolah-olah dia sudah gak peduli sama kamu, bahkan di hadapan teman-temannya atau orang yang kamu kenal. Yang ketiga adalah dia menyembunyikan sesuatu yang mungkin sampai sekarang gak pernah diceritakan. Entah dia itu struggle dengan keuangannya, atau hidupnya sebenarnya menderita, atau bisa juga dia takut hubungan kalian gak disetujui sama orang tuanya dia. Itu juga akan relevan, teman-teman. Drama bisa macam-macam ya nggak sih? Kenapa ketawa? Sorry teman-teman, ini aku nggak boleh ketawa sih. Drama bisa macam-macam ya. Kenapa gitu? Di sini ada kartu Five of Cup reverse, mereferensikan tentang penyesalan. Tunggu, bentar. Aku ini mesti nyala nggak sih? Oh enggak. Dan forgiveness, acceptance, recovery. Teman-teman, bagaimanapun juga ini adalah momen-momen Mercury retrograde, pasca retrograde juga ya. Dan
Mercury retrograde akan merepresentasikan bagaimana kita mayoritas akan terpengaruh untuk bagaimana kita mengatasi trauma masa lalu, mengatasi konflik yang belum terselesaikan, mengatasi urusan yang belum selesai. Dan aku yakin nggak ada orang di dunia ini yang ingin hidup dalam penyesalan. Nggak ada orang di dunia ini yang hidup dengan rasa bersalah. Dan nggak ada orang yang ada di dunia ini yang pengen hidup dihantui dengan rasa rindu, rasa nggak berdaya, rasa nggak bisa memiliki. Karena semua orang akan memiliki sesuatu atau seorang yang benar-benar dia perjuangin. Seseorang kurasa menginginkan berdamai dengan masa lalu atau orang yang dia tinggalkan di masa lalu ya teman-teman. Dan kurasa sekalipun kalian satu sama lain mungkin takut menghubungi satu sama lain, ada apa ya, ada perasaan bahwa ini harus segera diselesaikan, ini harus dibentuk apa ya, ini harus didamaikan ya teman-teman. Meskipun di momen ini nggak semua akan punya cukup keberanian untuk mengupayakan semacam perdamaian, tapi percayalah bahwa kalau diantara kalian itu punya urusan yang belum selesai dan entah kamu atau dia, orang yang di kartu ini, aku bilang orang di kartu ini, entah kamu atau dia nggak mau menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di antara kalian, aku yakin kalian yang punya rasa bersalah atau belum minta maaf ketika kalian itu sedang menjalin hubungan dengan cinta yang lain, biasanya akan terhambat jodoh, terhambat jalur jodohnya. Entah itu si pacar baru atau partner baru akan merasa dibohongin, akan merasa kok orang ini nggak kayak soal tuh nggak all out gitu, nggak itu, karena ada semacam energi yang tertahan karena ada urusan yang belum selesai, sehingga membuat seseorang yang ada dalam posisi bersalah itu kayak kelihatan kayak terlalu menahan diri, nggak kayak sesuatu yang membuat dia kayak merasa nggak bisa bahagia, dan itu akan dibawa ke relationship yang selanjutnya. Dan biasanya ini akan menimbulkan pertengkaran baru, urusan baru, dan mungkin dia juga akan ketahuan. Percaya atau enggak, beberapa orang yang ada dalam bacaan ini, ketika orang ini nggak menyelesaikan ini, nggak merasa melakukan rekonsiliasi atau recovery, orang ini masuk dalam sebuah relationship, dan pada suatu ketika dia akan ketahuan sama pacar barunya atau partner atau suami atau istri barunya. Terus ketahuan sama partnernya itu, orang itu akan marah-marah, kok bilang, oh jadi selama ini kamu menjadikan aku sebagai pelarian, kamu masih punya urusan dengan mantanmu yang dulu, kamu nggak menyelesaikan itu, kamu cuma bikin aku bla bla segala macam. Dan ada konflik ya nggak sih teman-teman, terus berantem. Tahu nggak ripple effect atau efek domino juga ya? Aku kenapa ngomong ripple effect dari dulu? Efek dominonya adalah pasangan atau kita anggaplah namanya orang ketiga, third party atau karmic partnernya itu akan tiba-tiba dia akan merasa dibohongin, merasa dihianatin, merasa cuma dijadikan pelarian karena hati orang yang dia sayang, yang dia anggap bahwa oh dia datang kepadaku karena sangat cinta. Akhirnya mulai menyadari, oh jadi selama ini aku cuma dijadikan pelarian. Dan biasanya perasaan ini akan membuat seseorang merasa dibohongin, dihianatin, cuma dijadikan pelarian. Tanpa disadari itu akan membentuk defense mekanisme pertahanan diri yang membuat seseorang itu akan mencari cinta yang lain. Jadi cerita selanjutnya biasanya adalah orang itu
kekasih barunya setelah merasa dibohongin, merasa dijadikan pelarian, dalam hati bahkan tanpa disadari aku akan nyari orang yang lebih tulus dari ini, yang nggak menjadikanku pelarian. Terus dia kenal sama orang baru, diam-diam segala macam, terus terjadi perselingkuhan, pertengahan dan sebagainya. Jadi teman-teman selalu sering dengar kayak sih cerita di mana kamu suka sama orang itu juga suka sama kamu, kalian berpasangan, terjadi konflik, terus tiba-tiba dia ngilang gitu aja sama punya pacar baru atau putus gitu aja, dan urusan itu belum kelar. Orang itu punya pacar baru atau pasangan baru atau nikah lagi, kalian jadi atau lari sama LC dan bla bla segala macem guys. Tapi kenyataannya adalah orang itu mencari pelarian atau nggak sepenuhnya gitu. Tapi ketika pasangan barunya itu nyadar bahwa dia tuh sebagian itu buat pelarian bla bla segala macem, terus dia masih melihat kamu sebagai mantannya, orang ini akan punya kesadaran dalam dirinya bahwa oh aku cuma dijadikan pelarian gitu, ternyata aku selama ini dibohongi. Sakit hati teman-teman ini sih. Kalau kamu ada di posisi itu, kamu sadar bahwa orang yang suka sama kamu sayang sama dia, ternyata selama ini dia masih mikirin mantannya, pasti yang kamu pikirkan adalah oh jadi selama ini dia masih belum kelar sama orang-orang di masa lalu itu. Jadi selama ini waktu itu kita ketemu aku cuma dijadiin pelarian gitu kan. Itu ya teman-teman. Jadi kenapa setelah itu mungkin kamu akan ngerasa bahwa mending aku nyari yang lain yang lebih fresh dari oven gitu, ayam yang lebih seger gitu, kayak kita nyari di tukang daging. Sehingga wajar ketika kita ngambil balik lagi, sehingga akan selalu ada momen di mana cerita ini sering terjadi adalah di apalagi di drama manapun sering terjadi. Kamu suka sama orang itu berpisah dari kamu, dan orang itu masih pisahnya tuh belum kelar gitu sama kamu. Ketemu sama orang baru merasa dibohongin, diselingkuhin, jadiin pelarian, dia akan nyari lover lain teman-teman. Dan yang terjadi adalah cerita perselingkuhan. Terus ketika kamu dengerin orang tarot reader, pasti yang kamu dengerin, gue yakin pasti kamu adalah oh saat ini dia bersama orang ketiga, tapi orang itu diselingkuhin gitu. Padahal sumber masalah adalah dirimu sendiri teman-teman. Sebenarnya ada sumber masalah ada dirimu atau ex lovermu yang kalian tuh urusannya belum selesai. Jadi ketika orang itu punya lover baru, dia punya pasangan, terus dia merasa dihianatin segala macam, dia nyari yang baru ya. Jadi akhirnya itu terjadi cerita perselingkuhan. Sebenarnya kamu yang jadi penyebab gitu. Bukan mamu ya, maksudnya sebenarnya penyebabnya adalah urusan kalian belum selesai gitu, teman-teman. Makanya kamu harus paham kenapa ada cerita perselingkuhan seperti itu. Terus kamu mungkin melihat tarot reader bahwa oh saat ini orang yang pernah lari dari kamu dia diselingkuhin segala macam. Sebenarnya penyebabnya ya kamu gitu, penyebabnya kamu juga gitu. Kamu ngerti nggak sih gitu sih. Itu ya teman-teman. Makanya kamu bisa melihat betapa segala sesuatu seperti efek domino. Kamu disakitin seorang atau ditinggal pergi seorang, orang itu masih punya perasaan sama kamu, orang itu mencari pelarian, orang itu mencari pelampiasan dan segala macam. Tapi di saat yang bersama ketika dia bertemu dengan orang baru itu merasa kok dia sangat excited banget ya, benar-benar pengen cepet-cepet nikah segala macam. Setelah mereka menikah atau mereka menjalin hubungan, akhirnya ketahuan nih bahwa orang itu masih suka sama, masih mikirin kamu, mungkin mergokin dia lagi buka handphone, ngeliatin sosmedmu segala macam. Terjadilah pertengkaran. Terus akhirnya pertengkaran itu adalah menjadi awal di seseorang yang menjadi orang ketiga itu menjalin hubungan dengan orang baru lagi. Dan mungkin orang itu juga akan pada akhirnya orang baru yang dijadikan perselingkuhan itu akan anggap oh jadi selama ini aku jadikan tadi kayak sini itu ya teman-teman. Makanya kamu harus pahamin mekanisme ini. Itu sesuatu yang kalau salah satu dari kalian itu nggak memperbaiki itu akan menimbulkan korban lain gitu. Teman-teman kamu harus sadar ini sesuatu yang berkesinambungan ya. Itu kalian harus sadar itu.
kayaknya kurang dingin deh. Itu yang sering terjadi teman-teman. Makanya aku rasa kalau kalian mungkin punya hutang penjelasan, atau mungkin masih menganggap bahwa oh ya tenang aja aku masih bisa itu segala macamnya, percayalah bahwa akan ada momen di mana seseorang akan membuat seseorang lain menjadi korban, dan seseorang yang menjadi korban itu akan merasa dihianatin, dan dia akan mencari orang lain di luar sana, dan terjadilah kasus perselingkuhan ya teman-teman. Ini yang terjadi. Ya ampun, satu kartu penjelasan panjang banget, udah hampir 1 jam teman-teman, udah 1 jam. Kayaknya bakal panjang lagi. mulutku jadi kaku habis ngomong panjang lebar. Aku nggak boleh panjang-panjang, ntar aku jadi apa, sakit tenggorokan lagi. Tapi moga-moga teman-teman suka ya aku ngobrol kayak gitu ya. Anggaplah kita lagi ngobrol ada pada depan, kita lagi bergosip, menggosipkan dirimu. Aku tahu bahwa pegel banget kakiku. Tunggu tuh. Ini simbol bahwa ini simbol move on ya sebenarnya, tapi bukan berarti kita melupakan. Kamu boleh benci sama seorang, atau kamu boleh dendam, marah segala macam, tapi kamu sadar bahwa kamu harus jadi orang yang dewasa. Jadi jangan sampai itu membuat kamu kehilangan arah atau kehilangan cerita sebenarnya yang harus kamu jalani. Dan aku bilang tadi nih, kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri dan meninggalkan sesuatu yang gak bisa kamu ubah, meninggalkan sebuah cerita yang mungkin mau diperbaiki itu susah. Bukan berarti kita melupakan seorang, tapi ini lebih bagaimana kamu mengikhlaskan sesuatu yang kamu harus sadarin, kamu harus berproses gitu. Jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu bukan sesuatu yang harus kamu selamanya tanggung. Intinya gini, perasaan ditolak, perasaan kamu diabaikan, perasaan kamu seolah menjadi sampah seseorang atau tergantikan, kamu harus meninggalkan itu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang jauh lebih bijaksana, supaya kamu lebih mengerti bahwa hidup itu indah loh. Hidup itu indah kalau kita memahamin bahwa kamu akan selalu bisa bahagia bersama orang yang tepat, dan kamu gak harus menerima hinaan seumur hidup kamu, entah hinaan secara fisik, hinaan secara emosional, dan kamu dipaksa untuk menerima sesuatu yang gak harus kamu pertahanin. Jangan pernah berpikir bahwa dirimu gak bisa memperoleh kebahagiaan ketika kamu merasa tergantikan. Aku gak tahu kenapa harus ngomong kayak gitu. Aku gak tahu harus ngomong kayak gitu. Jadi kadang-kadang ini lebih ke tentang berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan masa lalu adalah sebagai masa lalu, bukan kita melupakan itu atau melupakan seorang, tapi bagaimana kamu menjadi dirimu yang sekarang, menjadi sekuat yang sekarang. Sebab karena kamu pernah melalui bagaimana kamu ditinggalkan ya teman-teman. Itu harus kamu pahamin gitu. Dan rasa ditinggalkan, rasa kehilangan itu akan membentuk pribadi di mana kamu akan lebih menghargai bagaimana kamu memiliki. Kamu mungkin akan merasa gak berdaya, merasa ditolak kayaknya sih, merasa bahwa aku tuh gak pantas gitu. Tapi ini bukan perasaan yang harus kamu tanggung seumur hidup kamu ya teman-teman. Tuh, ini jadi kesilo banget. Ini perasaan yang gak harus kamu tanggung seumur hidup kamu.
Jadi kamu akan selalu layak untuk dicintai, dan kamu akan selalu layak untuk diprioritaskan. Jangan sampai kamu puas diri dengan menjadi istri kedua atau suami kedua atau istri simpanan atau suami simpanan dan sebagainya, karena bagaimanapun juga kamu sangat worth it ya teman-teman. Dan ini mungkin nggak diajarkan sama tarot trader yang lain ya. Tarot trader mungkin yang lain mungkin akan ngomong bahwa dia akan kembali atau segala macam gitu, segala macam. Yang terbaik adalah bagaimana teman-teman itu menjadi seseorang yang diprioritaskan ya, seseorang yang kamu sadar kamu bukan opsional loh, kamu harusnya dapetin yang akan membuat kamu merasa dijadikan ratu atau raja ya teman-teman. Jangan pernah kamu berpuas diri dengan seseorang yang membuat kamu terhenti, membuat kamu menunggu, membuat kamu kayak merasa kayak aku harus selalu menunggu dia, padahal orang itu sudah bersama orang lain misalnya gitu. Kamu nggak boleh punya perasaan kayak gitu, karena itu sesuatu yang sia-sia. Ingat ya, dia kalau setahun lagi atau beberapa bulan lagi dia akan balik lagi ke kamu. Kalau enggak, kamu akan menyia-nyiakan berkah jodoh kamu akan tertahan cuma gara-gara orang yang mungkin bukan jodoh kamu ya teman-teman. Itu yang aku pahami dalam kartu ini. Terus apa yang bisa kita terapkan dalam kartu profit? Kamu nggak harus menerima mantan kamu. Kalau dia cuma datang, cuma nanya kabar, cek ombak dan sebagainya, dan kamu nggak harus ngejar-ngejar lagi orang yang membuat kamu jatuh berkali-kali. Kamu mungkin mencoba sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, itu cukup ya, itu cukup. Kecuali nih kamu baru sekali terus kamu nyerah, itu beda lagi, itu artinya kamu kurang berusaha. Tapi kalau teman-teman itu baru sekali 2 kali itu sesuatu yang nggak sepadan ya teman-teman, sesuatu yang nggak sepadan. Kamu harus punya persepsi baru dalam menjalani hidup. Kamu nggak boleh menyia-nyiakan waktumu teman-teman. Kadang-kadang menjalin relationship itu bukan masalah kamu ngeluarin duit, tenaga, pikiran segala macam, tapi waktu kamu. Kita harus ingat bahwa waktu kita adalah umur kita. Yang kamu habiskan 1 hari untuk seseorang itu adalah 1 hari yang kamu korbankan dari umur kamu ya teman-teman. Apalagi sampai setahun 2 tahun nunggu seseorang yang gak akan pernah kembali. Setahun 2 tahun umurmu terbuang cuman buat mikirin seseorang yang gak pernah ada buat kamu. Makanya kamu ingat availability ya, ketersediaan seseorang. Ibarat gini, kamu suka sebuah baju dan itu pre-order, atau baju yang sudah ready dan dipajang di etalase. Ketika kamu siap untuk membeli baju itu udah habis atau udah terbeli orang lain, dan dipajang itu cuma tinggal manekin ya, tinggal boneka yang kosong gitu. Bayangin kamu tiap hari cuma lewat di depan toko itu cuma mastiin baju itu akan ada lagi, padahal udah nggak ada, limited edition misalnya gitu, atau stoknya udah habis gitu. Bayangin seperti itu, betapa ruginya dirimu karena menunggu baju itu akan diproduksi lagi, dan kamu nggak punya kesempatan untuk harusnya uangmu untuk membeli baju lain yang akan bisa kamu pakai untuk acara-acara lain gitu teman-teman. Seperti itu istilah kasarnya. Sorry kaku pegel. Tapi kalau teman-teman itu menunggu begitu lama, itu bukan hal yang bagus. Bahkan dalam Al-Quran pun itu udah disebutkan bahwa kalau seseorang itu nggak dinafkahi 40 hari ya guys, itu sudah harus jatuh hukum talak ya, jatuh hukum cerai, talak 1, talak 2. Terus kalau keduanya itu memutuskan untuk rujuk lagi, itu memang bisa rujuk, kecuali udah talak 3 bisa. Terus ketika seorang udah dikasih talak 3, perempuan nggak boleh menjalin hubungan dengan orang baru sebelum
sebelum 4 kali kure kalau salah, 3 kali atau 4 kali ya, kayak sekitar 100 hari ya kalau nggak salah ya, seperti itu ada hukumnya. Artinya apa? Bahkan Tuhan pun mengajarkan kita untuk cepat move on dari kesia-siaan. Itu yang diajarkan ya teman-teman. Jadi kamu jangan berpikir bahwa seseorang akan bagus ketika membuat kamu harus menunggu. Bahkan Tuhan pun dalam kitab suci dari dulu, dari zaman Nabi, sudah menyarankan untuk jangan pernah menyia-nyiakan waktumu, ya gak sih? Nah, makanya demi masa ya gak sih, manusia tuh menyia-nyiakan waktunya. Kalau zaman sekarang mungkin akan bilang kalian tuh sangat wasting time sekali gitu ya. Mungkin kalau kitab itu dalam bahasa sekarang mungkin kamu benar-benar wasting time kalau kamu selalu menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya manusia tuh rugi, manusia tuh wasting time, kecuali kita satu sama lain saling mengingatkan dalam kesabaran dan keimanan ya nggak sih. Gue kenapa jadi kayak dakwah ya, itu ya teman-teman, kenapa ya, whatever. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita baca cepat. Hidup seseorang sepertinya nggak bahagia teman-teman. Ini akan lebih spesifik karena ini tadi kan kita ngomongin tentang genre, tapi kita juga akan membahas tentang satu topik di mana seseorang merasa dirinya nggak berdaya karena dia selalu mengumpet-umpet, merasa dirinya itu apa ya, dia harus pergi, dia harus pergi untuk meninggalkan ini. Tapi di saat yang bersamaan itu juga membuat seseorang itu hidupnya nggak pernah happy, sesuatu yang seperti nggak pernah tercapai gitu. Dan kurasa ini akan relevan dengan aku bilang tadi nih, ketika dia menjalin hubungan dengan orang lain, nggak ada cinta dalam hubungan itu gitu. Bukan berarti nggak bercinta, ada cinta, tapi seolah-olah pasangannya yang lain itu nggak bisa membuat dia tuh kayak happy ketika dia tuh bertemu dengan kamu membuat dia merasakan jatuh cinta ya sih. Ya mana aku gila. Karena dari tadi nggak bisa, sorry ya teman-teman, aku nggak bisa terlalu serius kok reading, tapi bukan berarti aku nggak mau serius ya teman-teman. Jangan pernah ngajak aku bercanda. Kalau aku bercanda cuma sekali-sekali gitu. Tapi itu tadi nih, ini juga kita ngebahas sesuatu yang lebih ke spesifik ya juga selain itu ya. Makanya sekalipun ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, tapi sebagian dari cerita ini juga akan menyangkut tentang seorang yang mungkin menyembunyikan dirinya sendiri, dan dia juga takut untuk menyatakan yang sebenarnya. Dan kurasa kenapa dia nggak bisa dideketin ya, mana dekat di bawah ya, ini di dek bawah, I can't let you get close to me. Kenapa demikian? Karena orang ini ada dalam unhappy relationship ya. Ini kehidupan yang dia nggak happy. Ini bisa dalam banyak arti ya, nggak cuman dia punya pasangan, sudah punya pasangan yang baru terus hidupnya nggak bahagia, tapi dia juga mungkin tinggal bersama orang tuanya atau kerabatnya, atau tinggal di asrama atau di lingkungan pekerjaan, sesuatu yang membuat dia nggak happy dalam menjalani hidup ya teman-teman. Ini sangat kompleks sekali teman-teman. Tapi plot twist-nya adalah orang ini meninggal sedang dalam proses meninggalkan kekacauan dalam kehidupannya nggak bahagia. Apakah dia keluar dari rumah kalau dia tinggal sama orang tua, atau pergi dari asrama, atau kalau dia tinggal sama teman kerja tinggal serumah. Yang jelas
Ini menunjukkan bahwa betapa hubungan itu nggak baik-baik aja, unhappy relationship apapun itu bentuknya. Dia berusaha keluar dari circle itu, teman-teman. Tapi kita harus ingat, ini adalah general oracle reading. Ini juga bisa berarti bahwa teman-teman juga bisa ada kemungkinan besar ada dalam posisi ini, di mana kamu nggak happy dalam relationship kamu dengan relationshipmu yang baru, terus kemudian terjadilah tower moment ini. Lalu kamu berusaha pergi dari situ, move on, pergi keluar, menjauhin sesuatu yang sangat kompleks itu, teman-teman. Oke. Terus tunggu, aku rapikan mejanya. Teman-teman ngerti kan meja ini baru 6 kartu ya, masih panjang sekali. Kayaknya aku harus pecah ya, soalnya kayak ini kayak kebanyakan banget kalau itu. Teman-teman, putihnya mana sih? Bentar. Oke. Jatuh lagi, banyak banget jatuhnya. Kenapa gue jadi ngomong sendiri? Nah, teman-teman, itu udah karakter ya, bukan sesuatu yang bisa ditutupin ya. Gue jadi suka ngomong sendiri, yapin. Oke. Ini ada, sebenarnya tadi udah aku itu ya, aku taruh karena aku pikir ini kebetulan, tapi ternyata muncul lagi ya kartu yang di awal-awal. Kartu yang di awal dia muncul lagi, teman-teman. Seseorang merasa memutuskan bahwa ketika di hidupnya nggak bahagia, dia harus memutuskan bahwa dirinya harus berubah, teman-teman. Dan itu juga karena rasa insecure yang ada dalam diri seseorang ini. Itulah yang membuat seseorang kurasa memutuskan untuk bagaimana mengakhiri hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup dia. Ini bisa orang itu terhadap relationship dia, atau bisa juga ini tentang teman-teman yang kalian ada dalam unhappy relationship dan kamu memutuskan untuk memutuskan untuk bertransformasi atau bertransisi, dan kamu nggak pengen hidup menderita karena ini kayak nggak tercapai. Ini sesuatu yang benar-benar nggak tercapai, teman-teman. Menarik sekali. Ini adalah kacamataku. Sorry. Aku taruh di sini berarti. Oke. Nah, di sini ada energi dimana entah temannya atau orang tuanya atau ex lover dia yang lain itu adalah orang yang sifatnya lebih ke manipulatif ya, teman-teman. Sifatnya membuat dia merasakan bagaimana dia diplot untuk sesuatu yang membuat dia kayak stagnan di dalam circle yang membuat orang ini sangat lelah dengan hidup dia. Dan kurasa orang di kartu ini menginginkan semacam pembebasan penderitaan gitu kan. Moga-moga dia nggak bunuh diri. Moga-moga dia nggak melakukan hal-hal yang impulsif ya, teman-teman. Aku ini udah sejam lebih dulu. Night of aku terus ini. Oke. Jadi seperti itu. Kurasa hasil akhirnya tetap sih. Hasil akhirnya adalah seseorang yang kita bisa bayangin ketika seseorang sudah menjalani sesuatu yang buruk.
dan itu seperti jatuh dalam hubungan yang toksik dan gak pernah tercapai kehidupan yang dijanjikan oleh pasangannya. Orang ini menginginkan untuk semacam kembali membentuk semacam ikrar seperti itu, ikrar entah kesetiaan atau apapun itu. Tapi memang gak semua orang akan ngalamin, teman-teman. Dan kemungkinan juga kamu juga mungkin gak terlalu pengen menerima orang itu kembali, ya gak sih teman-teman? Aku tahu kalian akan punya merasa jijik segala macam. Tapi aku bilang tadi ya, kamu nggak bisa berubah hanya karena menganggap orang lain nggak bisa berubah. Karena kalau ada beberapa benih atau tunas pohon ditanam bersamaan, pohon yang satu tumbuh tinggi, pohon yang lain tentu aja juga tumbuh tinggi ya teman-teman. Kamu nggak akan mungkin ngalamin berharap orang lain gak akan pernah bisa berubah sementara kamu mengharapkan dirimu berubah. Dan aku ngerasain waktu begitu lama ya teman-teman, waktu berasa stagnan, terutama buat kamu yang tetap menunggu dia sampai sekarang. Aku rasa ini manuver, ini third party lagi. Orang ini mungkin pengen datangin kamu, tapi dia kayaknya akan dites sama semesta dengan datangnya orang baru. Orang baru, ya kayaknya gitu. Kurasa, kamu percaya atau enggak? Kayaknya kamu juga ngalamin, mungkin kamu juga ngalamin dan kamu gagal. Ketika seseorang, entah kamu atau dia, pengen bertemu dengan soulmate, biasanya kita akan diuji, entah dengan ketemu sama mantan, ketemu sama ex-lover lain, ketemu sama godaan tentang cinta satu malam gitu, supaya teralihkan, supaya kita nggak nyampe sama tujuan. Itulah setan ya teman-teman. Jadi ketika orang ini sebenarnya mungkin sempat beberapa kali pengen balik ke kamu, atau kamu balik ke seseorang, point of view beda-beda ya. Terus biasanya Tuhan akan nge-test kalian, salah satu atau kalian berdua, dengan ketemu orang baru, kenalan di sosmed segala macam, kelihatan menggoda segala macam. Tapi biasanya orang ini akan berhenti di tengah jalan dan terjadilah tower moment, boom. Jadi kalau kamu atau orang itu sempat ngalamin di mana pengen ketemu sama seorang yang udah kamu kenal, terus dalam perjalanan itu, bukan pas lagi jalan, dalam pikiran kamu pengen ketemu, terus tiba-tiba kamu kenal orang baru atau bla bla segala macam, ingatlah bahwa itu adalah ujian semesta. Kamu dites nih, kesungguhanmu sejauh mana sebelum kamu berpasangan dengan seseorang. Sama juga orang itu dites, dan dia juga mungkin gagal beberapa kali, nggak cuma sekali. Dia dapat godaan di tengah jalan, di dalam perjalanan dia pengen deketin kamu lagi, karena dia mungkin merasa melihat orang baru lebih fresh, lebih ganteng atau lebih cantik, lebih berada bla bla segala macam, dan nggak pernah ketemu lagi. Sampai suatu ketika mungkin dia memutuskan untuk, aku nggak mau tergoda lagi sama orang baru, dan aku minimal harus menyelesaikan urusan lama di antara kita. Itu yang dimaksudkan dalam bacaan ini, teman-teman. Jadi, oh iya, aku lupa sambil megang inersia. Orang ini, orang ini akhirnya memutuskan untuk tidak lagi terjebak dengan godaan. Ini satu orang, tapi nggak tahu nih, mungkin ada orang cerita yang lain di mana orang lain dalam Merkurius retrograde masih akan terdistraksi sama gangguan yang lain, sehingga dia akan bermanuver.
pas dia mau hubungin kamu lagi atau pengen menjalin hubungan karena ada kartu ini, tiba-tiba dia digoda sama orang baru buat cinta sesaat atau apapun segala macam, terus dia terlena, terus dia bilang ya iya, sehingga kesempatannya terbuang gitu aja teman-teman. Ada orang yang masih ada dalam fase ini, tapi aku rasa ini ada salah satu pihak juga ada yang sudah mulai menyadari bahwa dia harus nggak boleh lagi main-main teman-teman. Kamu sadar. Bentar, aku mau break dulu ya teman, aku mau mastiin dulu. Kita lanjut lagi teman-teman. Untung suaranya masuk, kemarin udah bikin panjang tapi gagal gitu kan. Sorry. Aku rasa seseorang memutuskan untuk dia nggak tergoda lagi karena menginginkan semacam rekonsiliasi ya teman-teman. Tapi mungkin akan ada sekelompok orang di antara teman-teman dalam bacaan ini yang memang entah kamu ada kalian akan masih tergoda dengan orang baru, sehingga harusnya kalian tuh akan ditakdirkan untuk kembali bersama kan, tapi karena sebagian dari kalian mungkin mengharapkan aku masih bisa dapetin lebih bagus lagi, nggak mau yang itu, sedangkan urusannya belum kelar. Tapi sebenarnya ini bukan masalah tentang bagaimana kalian akan kembali satu sama lain, tapi ini bagaimana kalian akan menjelaskan konflik yang seharusnya kalian segera selesaikan. Itu adalah inti dalam bacaan ini teman-teman. Dan kurasa ini akan menjadi sesuatu yang sangat lambat, karena ini bukan sesuatu yang bisa selesai dalam sehari, 2 hari, atau seminggu, atau sebulan, 2 bulan. Jadi proses ini akan panjang. Betapa teman-teman akhirnya menyadari yang disebut soulmate energi atau semacam itu akan sesuatu yang menjemukan, tapi sebenarnya itu sesuatu yang worth it, bukan sesuatu yang cuman seperti dongeng dimana kalian percaya bahwa soulmate itu sangat indah segala macam. Enggak, semuanya akan selalu dilalui dengan penderitaan dan air mata itu. Tapi hubungan itu akan lebih worth it daripada hubungan karmik yang kalian menjalin suatu hubungan itu tapi nggak dapat esensinya teman-teman. Dan komunikasi memang akan jadi kunci pokok bagaimana sesuatu yang belum selesai itu bisa diperjuangkan teman-teman. Itu akan relevan dengan bacaan ini. Kita tinggal beberapa kartu lagi ternyata teman-teman. Kita harus diproses biar nggak ganggu readingnya. Terus di sini memang ada semacam ketidakberdayaan ya teman-teman. Ada semacam ngerasa bahwa aku tuh nggak pantas buat kamu. Itu yang terwujud dalam kartu ini. Ini bisa tentang kamu yang ke dia, atau dia ini lebih ke bagaimana dia merasa nggak pantas untuk mendapatkan kamu kembali karena rasa bersalah dia, karena dia mungkin sudah menyia-nyiakan kamu, karena dia sudah ninggalin kamu, karena dia sudah membuat kamu merasa nggak berguna dan sebagainya. Rasa bersalah itu begitu besar teman-teman, sehingga rasa itu membuat seseorang, entah kenapa perasaan kayak itu justru akan membuat dia semakin cinta sama kamu. Perasaan yang aneh ya kan sih teman-teman, menyenangkan sekali. Tapi itulah hidup ya teman-teman. Makanya kalau kamu nggak memperjuangkan sesuatu sampai selesai, aku merasa bahwa kamu akan melewatkan suatu cerita yang indah. Tapi kamu harus ingat bahwa bagaimana kamu menjalani itu adalah bagaimana kamu diprioritaskan dan jadi satu-satunya. Satu adalah bahasa kode bahwa cintailah seseorang dengan sepenuh hati atau nggak sama sekali, karena semua akan sia-sia ketika kamu masih menjalin hubungan dengan orang lain. Dan aku rasa saat ketika orang ini akan datang kepada kamu adalah saat ketika kamu tahu bahwa dia sudah nggak ada dalam relationship dengan orang lain. Jadi kalau kamu sadar bahwa ada orang yang pernah kamu kenal deketin kamu dan dia masih punya hubungan dengan orang lain, baca ini bukan buat kamu teman-teman,
Tapi bacaan ini buat kalian yang mungkin beruntung, bukan beruntung ya, lebih bagaimana dia beruntung karena dia sudah mendapatkan diri yang mau menunggu dia begitu lama, teman-teman. Brain fog akan Rafa dan baca ini orang yang sangat frustrasi di sini. Sebenarnya ada kata frustrasi, ada Nine of Swords, tapi ini ada wujud lain dari Nine of Swords, di mana seorang mungkin juga susah tidur malam-malam, kebangun bla bla segala macam. Karena orang ini kayak semacam buntu, jadi nggak tahu harus ngapain gitu kan, karena perasaan bersalah itu dibawa sampai ke relationship yang lain, karena dia nggak berusaha untuk menyelesaikannya. Ini akan beda kalau orang ini dulunya mau jujur terus terang kalau kalian masih punya perasaan atau semacam itu, atau minta maaf dan sebagainya. Tapi sebab seseorang abai dengan penjelasan, cerita itu sangat berlarut-larut ya teman-teman. Kurasa ini adalah bentuk dimana seseorang pada akhirnya ada di level yang sama dengan dirimu, yang ada di posisi kamu menunggu dia, atau kamu benar-benar ingin memperjuangkan orang itu mungkin ada dalam fase yang sama, timeline yang sama, sehingga cerita itu benar-benar cerita di mana seseorang mulai mendekati kembali ya semuanya. Dan ini adalah semacam fase kebangkitan, Phoenix energi, bangkit dari keterpurukan, keluar dari hubungan toksik. Ini akan relevan dengan bacaan ini teman-teman. Jadi kalau kamu berpikir bacaan ini sangat sederhana dan selesai dalam sehari 2 hari, itu enggak. Ini adalah proses berkesinambungan. Mungkin cerita ini adalah cerita yang dialami oleh 2 orang yang sudah ada konflik, dan itu berlangsung begitu lama, udah lewat setahun atau 2 tahun lebih bahkan mungkin ya, atau mungkin bertahun-tahun. Tapi kurasa seorang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri konflik itu dengan datang dan menjelaskan. Alhamdulillah. Mana tadi kita di bawah? Aku tahu di sini ternyata ada satu. I hate who really I am from you. I don't let when people mention you. Sama I'm afraid to contact you. Dia takut hubungi kamu karena posisinya sangat rumit ya. Jadi seperti itu teman-teman. Aku hampir aja ngomong seperti itu pemirsa gitu. Dia mungkin juga sempat pengen hubungi, tapi lihat kamu mungkin sudah punya banyak kenalan baru atau kayak semacam itu gitu, atau kamu juga waktu itu sempat lihat orang itu sudah punya pasangan segala macam, sehingga kamu sudah nggak mau ngejar orang ini lagi. I love you with with someone. Ini konflik, ini drama ya teman-teman, semua banyak kok yang lalu. Jadi jangan pernah merasa minder sama bacaan kayak gitu. Kita lanjut pakai Alan Wells, Hand of Cards, Take a Risk, Option dan Gambling. Kurasa seorang mulai berjudi, mengadu peruntungan ya, apakah jadi dealnya atau enggaknya. Kalau nggak dicoba nggak akan pernah tahu hasilnya itu. Dan ada tendensi bahwa seseorang kurasa menginginkan mencoba untuk bagaimana ngedate dengan kamu lagi, memulai hubungan yang sangat menggairahkan gitu sih, atau semacam itu. Apakah ini kamu
berusaha mengedat dengan dirinya, atau ini tentang kamu ingin punya gagasan untuk melakukan sesuatu yang nakal dengan orang baru, teman-teman. Nggak tahu nih, tergantung nih, tiap orang kan beda ya itunya ya teman-teman. Ya, lihat ini jadi bukti bahwa seseorang sedang menyembuhkan dirinya jadi dari sesuatu yang menyakiti di masa lalu, tapi sebuah akhir adalah sebuah awalan yang baru. Seseorang kurasa memutuskan untuk bagaimana menjalin lagi hubungan yang sudah pernah usang, sekalipun nggak semua orang akan mengalami ya teman-teman. Jadi nggak semua orang akan beresonansi. Terus jangan ngomel-ngomel kalau emang nggak cocok ya, misalnya awas ntar kalau kamu ke pantai kamu. Jadi seseorang mungkin akan datang, kamu mungkin akan datang, atau kamu akan datang seorang terus ngeliat memulai lagi hubungan yang baru, seperti kamu menjalin hubungan yang mungkin penuh dengan percintaan, babas, segala macam. Dan tadi ada dua kartu jatuh. Oh, ini sama jatuh. Aku ambil 5 aja. Kesabaran kalian akan diuji, dan itu akan worth it setelah semuanya benar-benar terjadi ya teman-teman. Dan aku menduga bahwa mana tadi kok cuma ada 4 sih, kenapa aku cuma 4, harusnya aku ambil 5. Death sama Coffin tadi sama ya teman-teman, artinya kalian sudah berubah, kalian jauh lebih dewasa di situ. Kamu sudah nggak lagi kayak dulu lagi, dia sudah nggak seperti dulu lagi. Seorang yang kamu kenal, someone I used to know, kayak lagu itu. Ini memang butuh pengorbanan, perjuangan ya teman-teman. Ini memang sesuatu yang mungkin menurut orang lain itu akan suatu kesia-siaan, dan mungkin akan jijik banget untuk kenapa kok ketemu lagi dengan mantan atau semacam itu. Tapi seseorang selalu akan punya gagasan yang lebih bagus lagi untuk kembali menjalani cerita yang indah bersama. Dan maaf akan selalu diperlukan dalam bacaan ini. Maaf akan selalu diperlukan ya teman-teman. Sangat menarik sekali. Dan ini akan menjadi hubungannya seimbang, gak kayak dulu lagi yang mungkin timpang. Dan seseorang akan membutuhkan melepaskan diri. Setelah itu terjadi, seseorang akan lepas dari rasa bersalah karena hal-hal sudah terjadi dan gak bisa diubah. Dan gak apa-apa, ini ada sebagai bentuk proses yang berkesinambungan. Ini ya, rasa bersalah akan selalu ada di antara kita yang mungkin belum menyelesaikan konflik di masa lalu. Tapi percayalah, dengan proses itu seseorang akan menjadi jauh lebih penyayang, jauh menjadi rela berkorban kepada pasangannya, dan gak akan mengulangi hal yang serupa. Cerita yang kompleks teman-teman, sekalipun tidak semua orang akan mengalami itu. Semoga membaca ini bermanfaat ya teman-teman. mulutku udah keram banget ngejelasin bacaan sepanjang itu. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Bye.